Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kristalisasi kita, masih surat 1 Petrus. Ini surat yang ke-6. Kita ambil tema soteriologi, artinya pembicaraan tentang keselamatan. Karena ini sudah kita singgung beberapa kali dalam session-session yang berikut, tapi saya melihat ini tema sentral ya dalam surat 1 Petrus itu ya. Selain nanti penderitaan juga, dan memang ada kaitannya itu. Nah, ini istilah soteria itu ada munculnya hanya 3 kali memang di dalam surat ini. Pasal 1 ayat 5, pasal 1 ayat 9, dan pasal 1 ayat 10. Kita akan bahas 3 poin ini yang terkait dengan soteria. Yang pertama itu nubuat nabi-nabi yang pasal 1 ayat 10 ini. Ini istilah soteria muncul di sini. Nanti kita baca. Kemudian yang kedua kita juga bicara tentang walaupun istilah di situ bukan soteria, tapi sozo ya, nanti kita lihat ya. Tapi ada kaitannya ya dengan keselamatan itu. Simbolnya itu ada bahtera ya. Kemudian yang ketiga kita akan bahas keselamatan jiwa, the salvation of the soul. Ini pasal 1:9 itu istilah yang muncul soteria. Sebenarnya soteria ini apa ini artinya ini? Istilah ini sebenarnya banyak, deliverance itu pelepasan, dilepaskan ya. Prosperity juga termasuk sebenarnya ya, kemakmuran ya. Tapi bukan, jangan langsung kita nanti berpikir keselamatan itu terkait dengan teologi kemakmuran yang berasal dari Amerika itu dagangannya dia itu nggak begitu ya. Nanti kita lihat prosperity ini artinya suatu kemakmuran dalam arti kalau dalam konteks surat Petrus itu dalam hal spiritual. Nanti kita lihat dulu ya, karena ini jadi. Tapi yang jelas pemahaman soteria salah satunya itu adalah prosperity. Kemudian safety, ini juga ya suatu pemahaman juga ya. Nah, tapi nanti akan dilihat dari konteksnya. Tetap ya selalu kalau istilah apapun juga istilah itu maknanya nanti ditentukan oleh konteks di mana istilah itu dipakai dalam kalimat itu bagaimana ya. Nah, kita sudah bicara kemudian pasal 1 ini yang sudah dulu ya. Saya mengulangi dulu supaya nanti kita ingat ya. Pasal 1 ayat 4 sampai 5 ini sudah kita bicarakan bahwa keselamatan itu terkait dengan warisan yang di alam sorgawi. Ya. Kalau dibilang di sini pasal 4 pasal 5 saya baca lagi, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di alam sorgawi bagi kamu, yaitu ya. Ayat 5-nya itu terkait dengan keselamatan zaman akhir itu. Nanti kita akan tahu bagian apa istilahnya warisan sorgawi kita itu nanti jelasnya akan kelihatan ketika keselamatan itu dinyatakan pada zaman akhir. Ya, ini sudah kita bahas ini. Jadi keselamatan terkait dengan suatu warisan yang adanya di dalam dimensi surgawi. Itu satu ya. Kemudian kita sudah bahas mengenai lahir baru ya. Keselamatan terkait dengan kita menerima benih Kristus, benih Zoe, benih ilahi, apapun istilahnya silakan aja. Yang penting kita mendapatkan suatu jenis hidup yang dijalani oleh Elohim saat ini. Suatu jenis hidup yang di dalamnya benih itu, dalam itu ada secara potensial, ada kasih Kristus, sukacita Kristus, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Kristus. Ada semuanya di situ. Kalau itu bertumbuh, nah makanya karena yang berikut kita sudah bahas, keselamatan itu suatu pertumbuhan. Sekarang sudah selamat dan kita sedang bertumbuh dalam keselamatan, dan nanti di akhir, di zaman akhir pada waktu Yesus Kristus mengapokalipto
Apokaliptus itu menyatakan dirinya di situ. Kita dibebaskan dari tubuh jasmani, masuk ke dimensi surgawi itu. Tapi melayaninya di bumi, nanti kita lihat itu ya. Kemudian coba dulu kita lihat yang pertumbuhan ini. Ini pertumbuhan keselamatan ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia kita sudah bahas ini bahwa ini salah. Pasal 2 ayat 2 ini ya. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu, ini terjemahan bahasa Indonesia ya, bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sebenarnya ini bertumbuh ke dalam, ada preposisi di sini in atau into ya, eis istilah Yunaninya, bertumbuh ke dalam keselamatan atau bertumbuh di dalam keselamatan. Jadi kita sudah selamat saat ini, sedang bertumbuh dalam keselamatan, dan nanti puncaknya ketika keselamatan itu dinyatakan di zaman akhir ya. Ini sudah kita bahas ini progres ya. Sama ini kalau kita bandingkan dengan Paulus, ini sama. Dari Paulus itu sudah mengungkapkan iman itu juga progresif ya. Kita sudah bahas di surat Roma itu, dari iman kepada iman ya. From faith to faith ya. Oke. Jadi sekarang kita masuklah dulu ke pasal ke bagian satunya, kita mau bahas pasal 1-10. Istilah soteria ini muncul di sini yang terkait dengan nubuat nabi-nabi. Coba dulu kita lihat pasal 1-10. Keselamatan itulah, ini artinya soteria itu ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat. Ini maksudnya nabi-nabi perjanjian lama tentunya ya. Ya, di sini juga ada di dalam perjanjian lama nabi-nabi ada, tapi yang terutama di sini itu yang dimaksud Petrus itu nabi-nabi perjanjian lama itu. Keselamatan itulah soteria ini yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Karena keselamatan itu kasih karunia, jadi ini kasih karunia diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana. Ini sebenarnya kalimatnya apa dan bagaimana waktunya. Jadi keselamatan itu, apa itu sih keselamatan dan bagaimana waktunya itu gitu. Yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam nabi-nabi itu, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian. Ini perhatikan ini. Inilah dia keselamatan itu, ya. Isinya dibilang itu ya. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus di nomor 1. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah, jadi begini. Nubuat nabi-nabi itu, message-nya, isinya, itu ada 2 hal. Yang pertama adalah penderitaan yang akan menimpa Kristus. Terutama ini Yesaya 53, itu jelas sekali itu. Itu nubuat yang sangat, satu pasal itu ya, bicara tentang penderitaan Kristus ya. Yesus juga itu, tapi banyak bagian-bagian ya. Karena waktu Yesus bangkit itu dia ngejelasin sama 2 muridnya itu yang jalan mau ke Emmaus itu. Dari kita bahwa Mesias harus menderita. Begitu ya. Karena ini konsep Mesias harus menderita ini nggak ada di dalam ajaran-ajaran rabbinik itu. Mereka punya konsep bahwa Mesias itu seperti Raja Daud. Karena mereka tahunya Mesias itu anak Daud. Ya. Maka sebagaimana Daud, maka Mesias itu harus punya kerajaan jasmani, punya istana jasmani, pasukan jasmani, musuh jasmani, berkat jasmani, semua serba yang jasmani. Karena mereka punya konsep Mesias anak Daud. Ya. Tetapi Yesus pernah tantang ini. Menurut kamu, ya di Injil tuh Yesus tanya sama orang Farisi, menurut kamu Mesias itu anak siapa? Mereka langsung jawab nggak ragu-ragu, anak Daud katanya. Yesus langsung mengutip dari di Mazmur itu. Kalau begitu, kenapa Daud bilang kepada Mesias itu, dia nyebutnya Tuhan?
duduklah di sebelah kananku, itu menunjuk kepada nubuat Mesias. Duduklah sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu takluk kepada engkau. Dia menyebut, ya, tapi Daud di sini menyebutnya Tuanku. Terus Yesus bilang loh, kalau dia itu anaknya, kenapa pula dia menyebut itu Mesias itu tuannya? Nggak bisa jawab orang Farisi. Padahal sebenarnya sederhana. Artinya Mesias jelas lebih tinggi dimensinya. Kerajaan Mesias itu kerajaan sorgawi. Yesus nggak menawarkan kerajaan duniawi. Memang kerajaan sorgawi itu akan datang ke bumi. Datanglah kerajaan akan termanifestasi di bumi. Tapi kerajaan itu sendiri adanya di dimensi sorgawi. Mesias lebih tinggi daripada Daud. Daud kerajaannya di dimensi jasmani. Sementara Mesias adanya di dimensi spiritual. Itu makanya Daud menyebut Mesias itu Tuhan. Ya, dia sadar dia lebih rendah. Ya. Ini yang nggak dipahami, bahkan banyak. Jadi makanya orang Farisi punya paham. Rata-rata orang juga zaman ini nih, Farisi zaman ini punya paham begitu juga tentang keselamatan itu. Makanya ada teologi kemakmuran, gak ada penderitaan dirinya, ya. Dan juga pengertiannya jasmani kayak Daud, ya. Ya kalau memang kemakmuran ya di kemakmuran ini jasmani, nggak banyak masalah, ya. Ya kaya, ya gitu loh, macam-macam lah itu. Padahal di sini Yesus ini mau mengajarkan ini alat atau Petrus semua sebenarnya di Perjanjian Baru ini. Efesus 1:3 juga. Kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Itu dulu, bukan berarti Tuhan gak peduli dengan yang jasmani. Waduh, justru sangat peduli. Nanti kerajaan sorga itu ditegakkannya di bumi. Banyak orang Kristen sudah ingin berkatnya di bumi, ingin lari gitu. Jadi lucu, yang lucu juga ini, ya. Umumnya ya, orang Kristen begitu. Di dunia ini dia pengennya berkat jasmani. Sudah gitu dia pengen mati, ya kalau bisa cepat mati masuk surga di sana, non jauh di sana, nggak jelas gitu ya. Jadi gimana? Bukan gitu. Di dunia ini memang kita mengalami penderitaan karena di sini Petrus jelas bilang, perlengkapi dirimu dengan pikiran karena Kristus sudah menderita juga. Kau juga harus melengkapi, ya. Dan berkat itu bagianmu nanti di warisan surgawi, tapi nanti akan dinyatakan di akhir zaman dan dimanifestasikan di bumi. Jadi jangan mau pergi-pergi dari bumi, enggak. Pokoknya agak aneh deh ya. Agak aneh saya lihat di sini. Padahal sebenarnya cukup jelas ini Alkitab ini menjelaskan hal ini, ya. Jadi keselamatan yang dinubuatkan oleh para nabi Perjanjian Lama itu ada 2 poin. Pertama, penderitaan Kristus. Kedua, kemuliaan yang menyusul setelah itu. Ya, ada istilah no cross, no crown. Apa istilahnya, tanpa penderitaan, tanpa salib, ya tidak ada mahkota. Jadi, sekali lagi ya, kita bukan cari-cari penderitaan. Mengikut Kristus itu bukan berarti mencari penderitaan. Tapi kalau seseorang itu mengikuti pimpinan roh, maka pasti, itu dipastikan, kita akan mengalami konflik, tantangan. Masalah penderitaan itu bisa jadi yang jiwa kita menderita, atau bisa jadi juga makanya Petrus penderitaan badani. Yang jelas kalau orang ikut betul-betul ya, ikut roh ya, dia pasti mengalami tantangan, penderitaan. Pasti itu, ya. Kalau enggak ada sesuatu yang aneh, ya. Ada sesuatu yang aneh kalau orang ngikutin pimpinan roh ya. Kecuali kalau cari aman, lain itu, ngikutin keinginan sendiri gitu. Cari aman, bisa aja. Tapi dalam dunia kekristenan sudah bengkok ini ya, dipenuhi dengan ajaran-ajaran palsu. Jebel, Nikolaus, Bileam, ajaran-ajaran kemakmuran jasmani. Oh, ini orang yang mengikuti roh pasti akan terbentur atau dikucilkan lah dari dunia kekristenan itu. Dan akan mengalami penderitaan, itu pasti itu, ya. Hanya kita sekali lagi jangan cari penderitaan, carilah pimpinan Tuhan, carilah kehendak Tuhan. Yesus juga zaman Getsemani nggak cari penderitaan, dia bilang. Dia justru ada 2 nih yang sedang didoakan. Bapak, seandainya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, maksudnya cawan itu penderitaan. Tapi kata Yesus, jangan kehendakku,
tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena Yesus itu memilih kehendak Bapa, bukan memilih cawan penderitaan, bukan. Entah lagi pula, tidak ada orang yang terlalu bego di dunia ini yang milih penderitaan, kecuali orang gila kali ya. Tapi Yesus itu nggak gila, dia normal sekali. Sebagai manusia, dia juga tidak mau. Dan memang nggak ada seorang pun manusia yang mau menderita. Tapi jangan memilih keinginan sendiri. Nah ini dia. Pilihlah kehendak Bapa. Nah setelah dia 3 kali berdoa, barulah Bapa menyatukan ini, bahwa cawan penderitaan itu adalah kehendak Bapa. Itu makanya Yesus bilang waktu dia ditangkap, masakan cawan yang diberikan oleh Bapakku tidak kuminum. Jadi Yesus itu tegas, dia memilih kehendak Bapa. Tapi ternyata kehendak Bapa itu sesuai nubuat nabi-nabi, itu adalah cawan penderitaan. Yesus minum. Jadi Yesus minum, dia disalib bukan karena dia suka disalib, atau bukan karena dia tidak bisa mengelak salib. Oh dia bilang, seandainya saya minta sama 12 pasukan malaikat, ini mati semua ini manusia makhluk ini. Gak ada. Semuanya mau digantung. Terus si Kayafas juga yang imam besar tuh yang nyari tuh, yang artinya mastermind-nya tuh gantung di situ juga langsung bisa. Tapi Yesus tidak mau, karena kehendak Bapa yang dia pilih itu bahwa dia harus mengalami itu. Jadi bukannya kita nggak bisa ngelak mau cari hidup aman, bisa aja. Bisa aja kalau kita mau mengelak penderitaan, mengelak konflik, supaya jangan disalah mengerti orang, supaya jangan difitnah, supaya jangan supaya disukai orang, dapat tepuk tangan dan sebagainya, bisa aja. Tapi kita memilih kehendak Bapa. Nah kalau memang kehendak Bapa kita dikucilkan seperti Yesus dikucilkan oleh dunia keagamaan, bahkan dibunuh oleh dunia keagamaan di zaman ini. Sama sekarang juga begitu. Jadi sekali lagi, isi daripada nubuat nabi-nabi itu, isinya itu keselamatan, tapi isinya itu penderitaan yang akan dialami Kristus dan kemuliaan. Ya, ingat loh, kalau kita nggak menderita bersama itu karena Paulus bilang kita akan dimuliakan kalau kita menderita bersama dengan Kristus, mengambil bagian lah dalam penderitaan Kristus. Bukan penderitaan karena menebus dosa ya, bukan. Kalau itu hanya Yesus yang lakukan itu. Artinya penderitaan bagi tubuhnya, kalau Paulus bilang begitu. Oke, ini dia poin pertama ya, isi keselamatan yang dinubuatkan itu oleh para nabi. 1, penderitaan yang dialami Kristus. 2, kemuliaan yang setelah itu. Kemudian yang ini langsung aja dulu yang gini lah, keselamatan jiwa yang Nuh itu nanti lagi dulu, bentar. Keselamatan jiwa pasal 1:9 kita baca dulu ini. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, the salvation of the soul. Ini istilah keselamatan itu soteria. Soul itu di sini suke, ya, jiwa. Keselamatan jiwa ini apa? Tidak usah cari yang kemana-mana, tetaplah kita lihat di sini artinya. Di surat Petrus ini dijelasin. Pasal 2 ayat 11, coba kita lihat ya. Pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini dia ya. Ada keinginan daging dalam diri kita. Daging itu bukan daging jasmani ini. Daging atau istilah Yunani sark itu artinya suatu kondisi kemanusiaan yang sudah jatuh, dan daging itu melawan keinginan roh gitu. Karena keinginan daging dan keinginan roh tidak bisa sama. Kalau orang memilih hidup oleh roh, maka otomatis dia tidak mungkin mengikuti keinginan daging. Nah di sini Petrus bilang, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Itu daging itu power ya di dalam diri kita tuh. The power ya, suatu kekuatan yang berjuang. Ini bilang berjuang ini istilahnya, istilah Yunaninya ini strateo. Strateo atau ini kata kerja ya, war, perang. Bukan berjuang aja, perang. Jadi fleshy desire itu keinginan daging, perang melawan jiwa.
Jadi kalau jiwa mau diselamatkan bagaimana? Ya ini harus diselesaikan dulu ini. Artinya kita jangan pilih ini daging keinginannya. Kita harus pilih, kembali pilih pimpinan roh. Pilih kehendak Bapa, itu sebenarnya kunci kok ya. Melayani Tuhan itu artinya apa sih? Memilih kehendak Bapa. Mengikut Tuhan itu artinya apa sih? Memilih kehendak Bapa juga ya. Ibadah itu artinya apa sih? Ya, mengikuti pimpinan roh lah. Bukan ibadah di sini, di gunung ini, ritual itu, itu bilang udah lewat tuh masanya. Perempuan Samaria kan gitu. Jadi intinya sebenarnya keselamatan itu ya ikut aja pimpinan roh. Ikut, pilih dengan aktif ya. Karena kita ini punya pikiran, perasaan, kemauan kita dengan aktif. Dengan komitmen, walaupun bisa gagal. Karena kedagingan tuh nggak segampang. Ya, jangan terlalu juga nyalain iblis apa iblis enggak. Ya memang iblis ada ya. Kadang-kadang kan saya dulu begitu. Orang ikut kebaktian, kalau ngantuk kita bilang roh ngantuk. Roh ngantuk keluar. Ya ternyata mungkin dia memang pemalas. udah tidurnya cukup, memang dasar malas ya ngantuk. Itu kedagingan. Kedagingan itu bukan ditengking, itu dia harus belajar memikul salib. Disalibkan, ya sebenarnya sudah disalibkan, tapi kan dia jadi harus aktif, bangkit. Ya, jangan suka-suka nyalain iblis lah. Iblis udah jelek tuh, udah binatang tuh, udah brengsek dia, jangan lagi disalahin, nggak usah lah. Tapi kita ini, kalau kita nggak ikutin kedagingan kan kita iblis tuh bisa ada dasar dia menyerang kita karena kedagingannya itu kan gitu. Kayak Ayub. Kenapa Ayub bisa diserang iblis? Satu sisi dia karena dia punya ketakutan. Dia takut karena dia bilang apa yang kutakutkan itu yang terjadi padaku. Makanya jangan takut. Ketakutan itu kedagingan itu. Jadi di sini artinya keselamatan jiwa itu artinya kita tidak mengikuti keinginan daging, kita punya komitmen. Kita punya suatu keputusan untuk ikut roh, ikut kehendak Bapa dalam segala hal, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam apa semuanya. Kita ikut, kita komitmen walaupun apa macam-macam. Karena sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang justru nggak ngajarin kita ikutin pimpinan roh. Karena gereja itu dulu kan, gereja mula-mula itu ada 70 istilah bisikan roh, ikutan roh, penuh roh atau roh melarang roh ini. Sekarang kan gereja agamawi lah, aturannya mesti begini, mesti begitu, begana begini, perpuluhan, 2 sulung, harus datang kebaktian ke sini gini, macam-macam lah. Ya. Jadi memang kalau orang mau mengikuti pimpinan roh, dia mesti ya ada harganya memang. Ya. Oke lah, kita ambil kesimpulan lah dulu lah. Ini yang ketiga nih, Nuh ini ya udahlah. Ya ini mengenai ini sebenarnya bahtera itu disimbolkan dengan baptisan. Ini pasal 3 ayat 8. Ini istilahnya bukan soteria ya. Ini istilahnya dia sozo. Diselamatkan melalui suatu bahaya, ini artinya kata kerja ini ya. Tapi ini memang bisa menjelaskan juga bahwa Nuh itu bicara bahtera ya, dan itu disimbolkan, itu simbol dari baptisan yang bukan untuk membersihkan jasmani, tapi hati nurani melalui kebangkitan, melalui life ya. Kita mendapat life karena kebangkitan Kristus. Jadi ini oke lah ya. Kita ambil lah kesimpulan ya. Soteriologi, kalau kita bicara keselamatan itu soteriologi, itu pertama kita paham itu warisan. Adanya di alam surgawi. Sekarang kita sudah alami, sedang bertumbuh di dalamnya, dan nanti akan dinyatakan dengan jelas di zaman akhir. Itu satu. Pengertian kedua, soteriologi itu isinya itu artinya penderitaan dan kemuliaan. Jangan dipisah ya. Kalau kita mau jangan hanya kemuliaannya aja, penderitaannya enggak. Ini kayak anak kecil makan kue bola. Pernah tahu kan? Kue bola tuh di dalamnya entah ada yang manis-manisnya tuh, entah kacang hijaunya atau yang dibuang lah tepungnya yang enggak enak itu, dimakan manisnya. Ini banyak orang Kristen jadi kayak anak kecil nih. Ya, kalau memakan semua itu satu paket keselamatan itu. Ya, yang penderitaannya ya juga yang manisnya kemuliaannya. Makan itu semua ya. Jangan pilih enaknya aja ya, mau amannya aja. Dan yang ketiga, soteriologi itu terkait dengan kita harus melepaskan kedagingan dengan aktif memilih, dengan komitmen. Aku Tuhan mau memilih ikut Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus.
pilih kehendak Bapa. Kira-kira begitu ya. Oke lah, ini cukup, saya rasa cukup jelas mengenai soteriologi ini. Haleluya, amin.